Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabarnya pemirsa ngobrol sareng Kang Ustadz di kesempatan sore hari ini di Rabu yang cerah ini, yang ceria ini. Di hari ke-14 kita sudah berpuasa dan sebentar lagi pastinya kita akan merayakan hari kemenangan ya, hari suci pastinya. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja dalam keadaan sehat dan semoga puasanya nanti sampai beduk maghrib nanti lancar dan pastinya diberi keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Ya pemirsa ngobrol salah Kang Ustadz, pastinya Silbi di sini nggak sendiri. Kita akan ngobrol-ngobrol apalagi sekarang tepat banget tema kita nih di bulan Ramadan ini yaitu tingkatan orang yang berpuasa. Nah buat Anda yang penasaran tentang tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa seperti apa, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, tapi sekarang Silbi mau sapa dulu nih. Silbi sekarang bersama dengan Ustadz Jaga Suara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di puasa ke-14 ini Ustadz? Alhamdulillah, jadi tidak seperti awal-awal puasa, setelah lewat sekarang ini sudah terbiasa sepertinya. Sudah terbiasa, sudah dewasa, sudah terbiasa Ustadz. Iya. Mungkin anak kecil baru nih Ustadz yang belum terbiasa. Ya Ustadz, tema kita ini menarik sekali ya, tingkatan orang yang berpuasa. Nah sebelum kita membahas nih Ustadz mungkin bisa sapa pemirsa ngobrol sareng Kang Ustadz dulu Ustadz yang di rumah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa ngobrol sareng Kang Ustadz, so'imin was so'imat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih berada di dalam bulan Ramadan. Satu bulan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menata diri, untuk masuk ke dalam beribadah secara kafah. Dari mulai johir hingga batin. Oleh karena itu tema kita pada saat ini adalah macam-macam tingkatan puasa. Mengapa puasa ada tingkatannya? Ibadah Ramadan ini berbeda dengan ibadah yang lain. Pertama dari tingkat keikhlasan. Puasa adalah ibadah yang betul-betul ikhlas karena Allah. Kalau kita sholat, mungkin sholat kita bisa kita sombongkan. Kalau kita sodakoh, mungkin ingin dipuji orang. Berangkat haji, ratusan orang mengantar kita. Bisa saja terjadi kesombongan. Tetapi ibadah puasa ini yang diberikan oleh Allah betul-betul antara kita dan Allah lah yang tahu. Apa sombongnya kita puasa? Yang puasa dengan yang tidak puasa jikalau ngaku puasa di hadapan orang yang berpuasa, niscaya kita akan mengerti bahwa dia puasa. Kenapa kita tidak mau membatalkan ketika kita berwudu? Korupsi air minum ketika kita berkumur, masuk ke kamar kita minum dan makan, kemudian keluar kamar kita puasa lagi. Kenapa kita tidak mau lakukan itu? Karena inilah puasa yang berbeda dengan ibadah yang lain. Oleh karena itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Semua amal Adam, semua anak perbuatan manusia, amal sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya adalah untuknya dan malaikat yang mencatatnya. Tetapi puasa adalah amal ibadah yang Allah yang mencatatnya. Wa ana ajzi bih. Dan Allah yang akan memberi ganjaran buat orang yang berpuasa. Disinilah terjadi tingkatan-tingkatan puasa. Ada orang yang melakukan puasa, dia sah puasanya tetapi pahalanya tidak sah. Maka puasa yang seperti apakah yang kita jalani? Apakah kita termasuk orang-orang yang berpuasa sesuai dengan syariat ajaran agama ataupun kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan tingkatan-tingkatan puasa yang akan kita bahas pada saat ini. Nah, sebelum kita membahas tentang tingkatan-tingkatannya ya Ustadz ya, tadi kan ada keikhlasan dan lain-lain gitu ya Ustadz ya. Nah, sebenarnya pengertian dari tingkatan orang yang berpuasa ini sendiri gitu ya. Itu apa sih pengertian atau artinya gitu Ustadz? Arti dari tingkatan orang yang berpuasa. Iya. Puasa ini adalah Allah langsung yang akan memberikan pahalanya. Artinya halus banget ibadah puasa. Karena ibadah yang tidak mungkin disombongkan. Mana ada orang yang puasa sombong. Mungkin kata yang puasa, yang hebat puasanya Pak RT. Kenapa emang Pak RT? Pak RT kalau puasanya lemes banget. Itu bukannya
ciri daripada puasa yang hebat. Itu bisa saja pura-pura. Atau yang hebat puasanya Pak RW. Kenapa Pak RW? Pak RW kalau udah puasa bibirnya kering. Bibirnya pecah-pecah, tenggorokan kering, susah buang air besar. Sakit itu Ustadz ya? Itu mah sakit panas dalam. Jadi puasa dan tidak puasa adalah antara dia dengan Allah yang tahu. Ini bedanya dengan ibadah yang lain. Wa ana ajzibih. Allah yang menilai pahala puasa. Jadi setiap orang itu tingkatan pahala puasanya tidak sama. Berbeda-beda. Sesuai dengan godaan, rintangan, halangan yang dia hadapi ketika dia berpuasa. Nah, berarti tadi banyak banget nih Ustadz ya tingkatannya ya. Untuk yang pertama kita mungkin mau bahas dari yang mana? Keikhlasan atau apa nih Ustadz? Tingkatan orang yang berpuasa ini dari segi apanya nih? Apa keikhlasannya kah atau apanya gitu Ustadz? Kalau secara umum keikhlasan. Ikhlasan dulu ya. Karena kalau ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, malaikat hanya menilai si fulan sholat, si fulan puasa, si fulan zakat. Tetapi ada seseorang yang ketika di akhirat dijadikan sebagai orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut bukan orang yang tidak sholat, mereka sholat. Mereka haji, mereka sodakoh, dan lain sebagainya. Ketika sampai di akhirat, buku catatan amalnya diberikan oleh malaikat kepada Allah. Yang malaikat nilai itu sudah 10. Tetapi apa kata Allah? Alku hajihi ya malaikat. Buang ya malaikat. Aku tidak butuh catatan amal si fulan. Malaikat bingung. Ya Rob, aku malaikat yang tidak pernah lalai kepadamu. Kenapa engkau perintahkan untuk dibuang? Allah menjawab, Inna hadza kana li ghairi wajhi. Sesungguhnya ibadahnya dia bukan karena aku. Maka ibadah yang lain malaikat catat, tetapi ibadah puasa hanya Allah. Hanya Allah yang mengetahui nilainya. Maka di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Jikalau kau ingin bertemu dengan Allah, berarti orang yang bertemu dengan Allah, dialah orang yang hebat melebihi Nabi Musa alaihissalam. Artinya dia akan masuk surga. Maka kerjakanlah semua amal soleh, kata Allah. Tetapi di ujung ayat itu, wala yusrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan sekali-kali kamu tidak ikhlas terhadap amal yang kamu kerjakan. Maka puasa betul-betul ikhlas. Kita nggak pernah bisa ngebohong. Kita dulu kecil kayaknya pengen batalin, tapi padahal itu masih kecil. Pengen minum, tapi nggak mau takut. Seolah-olah menghadirkan Allah. Itu tahap keumum puasa itu adalah betul-betul mendidik nilai keikhlasan. Berarti kalau misalnya dia berpuasa tapi kayak mungkin dia niat memang berpuasa gitu ya Ustadz, karena ada niat puasanya, tapi dia itu kayak misalnya tidak mau membatalkan atau karena saya malu, saya udah dewasa, saya nggak membatal. Maksudnya tidak ada rasa kayak memang niat ikhlas karena Allah, berarti dia puasanya itu sia-sia gitu, nggak ada pahalanya mungkin Ustadz ya. Baik, jadi puasa itu jujur ketika kita melakukan sholat taraweh, jujur ada sifat malas kan? Pasti ada sifat malas, malas banget nih, gitu ya. Tapi kita biasakan. Nah, di bulan Ramadan ini adalah pembelajaran secara terus-menerus. Awalnya dia malas, kemudian secara terbiasa, menjadi terbiasa, menjadi ikhlas. Seperti itu. Iya, seperti itu ya. Jadi intinya kita harus ikhlas gitu ya Ustaz. Jadi kalau misalnya tidak ikhlas, mungkin ya kita kan nggak tahu amalannya tetap dicatat, tapi kita nggak tahu nanti di akhiratnya gitu ya Ustaz. Betul sekali. Jadi dari tingkatan-tingkatan yang pertama tadi sudah pasti ikhlas ya Ustaz ya gitu. Terus selain kita tingkatan dari keikhlasan kita itu sendiri, apalagi Ustaz tingkatannya? Ada tingkatan-tingkatan puasa. Menurut ulama dibagi menjadi 3. Ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah saumul awam. Saumul awam ini adalah orang yang melakukan puasa. Sah puasanya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Contohnya? Kan orang yang berpuasa ini, orang yang berpuasa, Allah subhanahu wa ta'ala sudah sediakan surga yang tidak pernah dimasuki oleh orang selain ahli saum, ahli puasa. Surga apa itu namanya? Surga Ar-Rayyan. Dan bidadari surga kepada orang yang berpuasa, dalam arti puasa yang mendapat pahala. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 golongan. Di antaranya orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mendapatkan pahala. Seperti itu. Itu tadi yang awalnya. Mungkin
pembahasan yang saum awal ya Ustadz ya, itu kayaknya masih akan kita kupas-kupas lagi gitu ya Ustadz ya. Tapi kita jangan kemana-mana Ustadz ya, pasti kita akan ngebahas lagi tentang tingkatan orang yang berpuasa. Nah untuk Anda pemirsa juga pasti nanti kita akan buka line interaktif kita dan juga line SMS kita. Silakan untuk SMS ataupun nanti untuk berinteraktif, telepon interaktif kita yang ingin nanya-nanya dengan Ustadz Jaka Suara. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Terima kasih kembali lagi bersama kami di Ngobrol Sareng Kang Ustadz Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Nah masih di tema kita yaitu tingkatan orang yang berpuasa. Tadi kita lagi membahas tentang yang saumul awal nih Ustadz ya, ada surga kan di situ gitu kan ya. Saya tadi belum nangkep untuk contohnya nih, contoh orang yang maksudnya bisa masuk ke surga itu, contohnya orang yang seperti apa sih Ustadz gitu maksudnya? Banyak pahala yang diberikan buat orang yang berpuasa. Tadi satu surga Ar-Royan. Yang kedua adalah bahwa surga merindukan orang yang puasa, dalam arti puasa yang mendapatkan pahala. Emangnya ada puasa yang nggak mendapatkan pahala? Nah itu tadi pemirsa yang disebut dengan puasa awam. Bukan awal, awam. Awam, puasa awam, saumul awam. Puasa yang tingkatan paling rendah. Jadi ternyata bukannya sesuatu kekayaan saja, pangkatan jabatan aja. Ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi pangkatnya. Itu puasa pun ada. Yang paling rendah sekali namanya saumul awam. Puasa orang-orang awam. Puasanya sah, tidak mendapatkan pahala. Nah, puasa yang macam apa seperti itu? Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Lalu dia menahan lapar, menahan minum. Tetapi dia tidak mampu menahan daripada godaan lidah, ucapannya, seperti memfitnah orang lain, menggunjing orang lain, kemudian memarahi, memaki-maki orang lain, padahal dia sedang berpuasa, kemudian gitu ya, bergosip. Nah, jadi itu yang saya katakan tadi itu di dalam bulan Ramadan itu sengaja dikekang, sengaja ditahan, walaupun nanti misalkan seorang istri pengen ngomel nih sama suaminya, aduh saya lagi puasa, nanti awas dia maghrib saya mau ngomel ya. Itu ngomelnya mau maghrib. Nah walaupun seperti itu, tetapi tetap kita dibiasakan oleh Allah. Jangan sampai kita puasa lapar sama haus saja, tetapi lidah, awas, lidah. Tapi berbeda antara kita membahas sesuatu dengan menggunjing. Kalau kita niatnya menggunjing itu niat untuk ada dua kategori. Yang pertama fitnah, yang kedua menggunjing. Menggunjing ini adalah sesuatu kesalahan orang lain yang belum tentu salahnya. Sesuatu kesalahan orang lain yang belum tentu salahnya, kemudian dibicarakan kepada orang lain. Maka itu adalah menggunjing. Memfitnah. Sesuatu yang belum ketahuan salahnya. Tetapi sesuatu yang memang orang lain itu salah, dibicarakan kepada orang lain, itu fitnah. Itu fitnah ya. Dan sebelum kita lanjutkan lagi, kita jawab telepon terlebih dahulu nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Lia. Silakan Ibu mau bertanya apa dengan Ustadz Jaka Suara? Gini mau nanya nih, misalnya kalau kita belum tahun kemarin tuh belum bayar kode puasa. Nah sedangkan ini udah masuk bulan puasa gitu. Gimana ya ini bayarnya? Apa bayar fidyah? Apa fidyahnya dulu? Kodenya habis puasa bulan ini gitu. Gitu. Baik, itu aja pertanyaannya Ibu. Ya itu aja dulu deh, makasih ya. Makasih sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Itu gimana Ustaz? Baik, seseorang yang mungkin karena sakit, ada di dalam Al-Quran dijelaskan, فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Seseorang yang karena sakit, sakit seperti lagi hamil ataupun menyusui ataupun menstruasi ataupun karena penyakit, dia tidak melaksanakan puasa, maka
wajib diqadha yaitu pada hari berikutnya. Tetapi ketika sudah masuk bulan puasa, ini pas saya puasa lagi, saya masih punya kodok nih. Nah, maka bayar fidyah dulu. Nanti setelah puasa, di hari lain baru bayar kodok. Bayar kodok. Berarti mungkin kalau pada saat nanti di puasa tahun ini dia pun ternyata ada batal lagi, double ya Tat ya. Jadi ya terus Enggak, gitu kodok yang lama. Kodok yang lama dulu. Kalau yang dulu, ini? kodok yang tahun ini, maksudnya yang dibayar fidyahkan itu adalah kodok puasa yang terlewat, sampai masuk ke bulan Ramadan. Nah, bayar. Nah, kalau hari bulan ini dia ada 3, berarti ini enggak dibayar fidyah. Bayar kodok. Nah, bayar yang lalu itu sudah, walaupun sudah dibayar fidyah, tetap harus dikodok. Gitu. Jadi seperti itu ya. Ya Ibu, mudah-mudahan jawabannya sudah cukup jelas ya Ibu ya. Dan kita juga masih tunggu yang ingin bertanya seputar puasa ataupun di luar tema, boleh silakan telepon di 6307303 dan juga ada di SMS interaktif kita. Kita masih tunggu ya untuk line interaktif kita, silakan menelpon. Dan tadi kembali lagi Tat di yang tadi gitu. Oh, berarti dia berpuasa tapi dia ngomongin orang, itu ternyata tingkatan yang terendahnya gitu ya. Bukan hanya ngomongin orang. Allah memberikan kita panca indera. Mata bisa saja berbuat dosa, telinga bisa saja berbuat dosa, tangan bisa saja berbuat dosa. Nah, orang tersebut tidak bisa menjaga itu semua. Nah, biasanya yang suka pada ini nih Ustaz, yang suka pada kayak masih agak bingung katanya gini. Iya, kita boleh nahan kalau misalnya lagi selama puasa, dalam arti dari segi waktu. Jadi dia menahan marah-marah sampai maghrib gitu. Tapi pada saat maghrib baru dia mau meluapkan, dia mau luapkan kemarahannya gitu, entah sama suami atau teman. Nah, itu seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu nih Ustaz, kita jawab telepon dulu nih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Pak Nahrawi di Tangerang. Silakan Pak Nahrawi, mau bertanya apa dengan Ustaz Eka Suara? Maaf di luar tema, nggak apa-apa ya. Boleh, silakan. Mau nanya Pak Ustadz, ini kalau sholat tasbih itu berapa rakaat sih jumlahnya, dan apa saja bacaan rakaat kedua, ke-1, ke-3 gitu. Itu aja Pak. Iya, itu aja. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tentang sholat tasbih. Sholat tasbih adalah 2 rakaat. Iya. 2 rakaat, ada sholat 2 rakaat. Kemudian bacaannya seperti biasa, baca Fatihah, kemudian baca surat. Hanya ditambah dengan Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau nggak salah jumlah bilangannya ketika sampai sholat itu ada tertentu. Jadi 70-an lebih ya. Jadi ketika kita ruku kita tambah tasbih 10, kita tambah sujud kita tambah tasbih 10, ada yang 20, ada yang 5 seperti itu. Jadi sholat tasbih memang tetap bacaan seperti biasa. Mau Fatihah, terus kuliah, Fatihah, kulhu, hanya ditambah dengan tasbih seperti itu. Bagaimana kita rokaatnya berapa? Ya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Silahkan. Itu namanya sholat sunnah. Terserah. Ya, mungkin sudah cukup jelas ya Pak ya gitu. Silakan, kami masih tunggu untuk di line interaktif kita di 6307303. Dan kembali lagi tadi yang tadi saya tanyakan tuh, kan ini masih banyak yang ngerasa kayaknya udah nggak apa-apa, saya mau tahan dulu amarah saya entah sama teman atau suami, tapi setelah buka baru saya mau marah-marah. Itu gimana itu? Bagaimana dengan puasanya? Ya, gitu loh, puasa yang dilakukannya itu dia mampu menjaga perut, lapar, haus, kemudian menjaga lidah yang tadi mau ngomel nih ya, mau ngomel sampai dur. Dia lulus, berarti dia puasanya sah, pahala puasanya dapat. Kemudian setelah maghrib dia melakukan itu urusannya lain. Oh gitu. Nah, berarti pelajaran puasanya dia nggak dapat. Apa pelajaran puasa? Puasa yang kita lakukan 1 hari bahkan sampai 1 bulan, tujuannya adalah sebagai tameng, as-saumu junnatun. Puasa ini adalah pelindung kita, perisai diri kita. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Amarah adalah hawa nafsu. Berarti kita tidak dapat pelajaran daripada sekolah. Tapi kalau mengikuti sekolahnya dia lulus. Dia ikuti pelajaran. Pelajarannya apa? Nahan lapar, nahan haus, kemudian nahan mata, nahan telinga, nahan tangan. Itu lulus. Tetapi ketika keluar sekolah, pelajaran itu tidak dipraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya Ustadz ya. Nah, itu tadi yang pertama Saumul awam ini kebanyakan ya. Tapi ada juga sih mereka yang tidak seperti itu. Bahkan kata Nabi terhadap puasa ini, kam min shaimin
laisa lahu min syiyamihi illal ju'i wal 'atsy. Banyak orang yang berpuasa, mereka puasanya hanya bisa menahan lapar dan haus. Banyak orang yang, kebanyakan orang yang berpuasa cuman itu saja, mendominasi di bidang lapar dan haus. Iya. Itu saja. Tetapi mereka pahalanya tidak dapat, yaitu tadi. Jadi bagaimana puasanya? Sah puasanya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, itu tingkatan yang pertama. Masih ada 2 lagi ya Ustadz ya tingkatannya ya. Dan kita pastinya akan masih terus mengulas tentang tingkatan orang yang berpuasa, dan juga kita masih tunggu di line interaktif kita di 6307303. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah yang mau lewat berikut ini tetap di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Masih kita tunggu untuk di line interaktif kita di 6307303 dan juga SMS interaktif kita. Nah, sebelum kita membahas tingkatan-tingkatan selanjutnya nih Ustadz ya, kita jawab dulu pertanyaan dari SMS interaktif kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya hamba Allah mau tanya, apakah saya berdosa karena suami saya sering kesal jika saudara saya datang untuk meminta uang? Yang saya berikan itu adalah uang saya karena suami saya tidak bekerja katanya. Yang menafkahkan suami dan anak-anak selama 20 tahun adalah saya sendiri dari gaji yang saya miliki. Dan apakah saya stop aja ladang yang saya keluarkan untuk saudara yang miskin itu? Bahkan saya juga sering memberikan adik-adik suami bila mereka datang ke rumah. Mohon jawabannya Ustadz. Ya, baik. Ketika seorang istri memiliki usaha sendiri, rezeki sendiri, maka itu hak istri. Apalagi seorang suami tidak bekerja. Jadi itu kebebasan seorang istri. Karena yang memberikan nafkah itu kewajibannya adalah seorang suami. Tetapi jikalau seorang istri memiliki kemampuan untuk usaha dan juga memiliki rezeki, kemudian datang saudaranya, kemudian diberikan, bagaimana hukumnya? Itu sah. Karena itu adalah rezeki daripada seorang istri. Kemudian karena suami ini suka kesal ngelihat itu adalah hak suami. Tetapi kebenaran menyatakan bahwa uang yang saya berikan kepada saudara saya ini adalah hak uang saya. Yang tidak boleh adalah rezeki dari suami tidak mendapatkan izin daripada suami. Seperti itu yang tidak boleh. Tapi kalau memang rezekinya ini adalah rezeki sendiri, rezeki seorang istri, boleh saja, dan jangan menutup ladang rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memutuskan ladang itu. Jadi meskipun suaminya marah-marah ya sebenarnya nggak dosa ya Ustadz ya. Jadi nggak apa-apa, tetap lanjutkan aja tetap Ustadz aja ya. Lanjutkan karena itu rezeki istri. Iya. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke tema kita nih Ustadz tentang tingkatan orang yang berpuasa. Tadi kan kita masih berbicara di yang shaumul awam ya kan. Itu kan tadi ya terendah, kayak seperti tadi mungkin dia berpuasa tapi dia tidak bisa menjaga lidahnya, matanya gitu ya Ustadz ya, pandangannya, terus apalagi banyak sih Ustadz ya sebenarnya. Maka puasa gitu. mendidik kita bukan hanya zohir saja, bukan hanya lapar dan haus saja, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang sering manusia lupakan. Lupa tuh manusia karena lidahnya lupa. Bahkan karena lidah itu manusia bisa menjadi bangkrut di akhirat. Maka kata Nabi, atadruna minal muflis. Ini luar biasa. Allah mendidik manusia supaya jangan menciptakan manusia, menggiring manusia ke arah menjadi manusia yang bertakwa yang sebenarnya. Jadi orang yang bertakwa yang sebenarnya tidak hanya dia mampu mengutip pahala yang banyak, tetapi dia memelihara. Ada yang pahalanya banyak, habis karena ucapannya. Ada manusia di akhirat mau masuk surga, ditanya oleh Allah, kamu mau kemana? Mau masuk surga, mana amalnya? Ini amalnya, sholat dan lain-lain sebagainya. Oh gitu. Ya jadi sia-sia berarti ya Ustadz ya, malah gitu. Disuruh masuk neraka. Iya, jadi karena kembali lagi tadi ke tidak ikhlasan ya Ustadz ya gitu ya. Ustadz ada telepon, kita jawab terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Maharani Tangerang. Silakan mau bertanya apa dengan Ustadz? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustadz, ini mau nanya di luar tema. Ya, Gimana caranya biar kita dijebak dari hoax yang akan menjadi kita. maaf Ibu Maaf diulang. Ibu, sinyalnya kayaknya agak susah Ibu. Bisa diulang Ibu? Iya, gimana caranya kita biar terhindar dari hawa nafsu, mencegah dari hawa nafsu yang akan membawa murka Allah gitu. Iya. Terus yang kedua, gimana caranya agar kita selalu ditetapkan hati kita agar selalu bertakwa dan selalu cinta kepada Allah. Kayak gitu. Itu aja Ibu. Gitu aja. Iya. Iya, Iya, makasih. sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu. Ya jadi yang pertama tentang hawa nafsu tuh, Tat. Gimana supaya kita Luar bisa biasa memang semua kesalahan itu diawali dengan hawa nafsu. Setan itu bulan Ramadan nggak ada nih. Tapi kenapa orang masih banyak yang durhaka? Iya, gitu. Masih banyak yang maksiat. Iya. Itu hawa nafsu. Iya, itu dia. Jadi tanpa setan pun manusia sudah melakukan dosa dan kesalahan. Apa yang membuat manusia berdosa? Hawa nafsu. Nah, lalu bagaimana cara supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu, keinginan yang menggebu-gebu? Di antara caranya adalah hari ini kita berpuasa. Berpuasa bisa meredakan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu dulu diciptakan oleh Allah. Ketika ditanya hawa nafsu man anta wa man ana, siapa engkau dan siapa aku, maka hawa nafsu menjawab aku adalah aku, engkau adalah engkau. Kemudian Allah penjarakan di dalam api neraka 100 tahun. Diangkat lagi, jawabannya masih tidak beriman kepada Allah. Kemudian Allah penjarakan lagi dan tidak diberikan makan dan minum. Maka nafsu menjawab aku adalah hambamu ya Allah. Nah, maka dengan demikian sejarah membuktikan bahwa cara mengalahkan hawa nafsu dengan berpuasa. Seorang anak muda yang mampu fisiknya tetapi belum mampu untuk menikah, baginda Rasul menyatakan ya ma'sarus sabab man istata'a minkumul ba'at falyatajawwaz, wahai pemuda, kalau kau mampu menikah, menikahlah. Tetapi kalau kau tidak mampu menikah supaya untuk melemahkan nafsumu, maka engkau hendaknya berpuasa atau berolahraga. Kemudian nafsu-nafsu di luar yang maksud Ibu seperti itu. Kita menginginkan dunia yang berglamor, tidak bersyukur, itu kan nafsu. Bagaimana supaya kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah? Kuncinya adalah dua. Ketika dia melihat dunia ataupun harta ataupun kedudukan, maka lihat yang lebih rendah. Kita memiliki kemampuan segini, kita lihat yang lebih bawah. Kita sih alhamdulillah, orang di sebelah kita sangat susah sekali. Iya. Maka kalau kita ngelihat seperti itu, kita akan bersyukur. Jangan sebaliknya, kita melihat kepada yang lebih tinggi daripada kita. Kita baru punya sepeda, ngelihat yang punya motor. Ya, kapan punya motor nih? Dan seterusnya. Seperti itu. Itu caranya supaya meredam nafsu kita. Meredam nafsu kita ya Ustadz. Ya, selalu melihat yang lebih bawah Lebih lah. Atau bawah apa lagi. gitu, Ustadz. Dan bagaimana caranya supaya kita mungkin bisa tetap istiqomah gitu Ustadz? Iya, supaya istiqomah di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus-menerus melakukan kegiatan itu secara kontinuitas. Ingatlah akhirat, ingatlah ada alam setelah dunia ini. Sehingga ketika kita beribadah, kita ada nilai ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Bahkan baginda Rasul menyatakan di dalam satu hadis, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Ketika kita melakukan ibadah, melakukan sholat, melakukan zikir, melakukan puasa, bahwa niatkan ya Allah, barangkali ibadah saya inilah yang terakhir. Jadi seolah-olah kita akan mati besok. Maka kita akan tetap takut kepada Allah. Sehingga dengan takut kepada Allah, maka kita akan istiqomah melakukan ibadah-ibadah takwa tanpa ada paksaan. Itu. Ustadz ya gitu. Ya mudah-mudahan jawabannya sudah cukup jelas ya Ibu ya. Dan kita juga pastinya masih menunggu penelpon berikutnya di 6307303. Kembali lagi mungkin Ustadz. Kayaknya sebelum kita ke tema, nyata ada lagi nih Ustadz nih yang mau berbicara dengan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Nia di Depok. Silakan bertanya apa? Ya, Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya ingin bertanya, kalau untuk orang hamil yang meninggalkan ibadah puasa selama sebulan penuh, untuk menggantinya di bulan berikutnya setelah bulan Ramadan gitu, dijalankannya setiap hari Senin sama Kamis aja. Terus kalau tanpa membayar fidyah gimana tuh? Diperbolehkan atau tidak? Terus pertanyaan keduanya, untuk bayi yang baru dilahirkan, apakah wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya? Seperti itu. Iya, itu aja pertanyaannya. Ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ya, jadi gimana tuh Ustadz untuk yang kebetulan kan saya juga sama-sama lagi hamil nih Wah, Ustadz ya. alhamdulillah. Iya. Jadi apakah emang harus bayar fidyah hanya mengkodo aja tapi di Senin Kemis gitu atau memang dia harus bayar fidyah juga gitu Ustadz? Iya, ketika seorang ibu tidak berpuasa karena ditakutkan janinnya sakit, maka dua-duanya harus dijalankan. Pertama dia harus kodo, yang kedua harus membayar fidyah. Seperti itu. Jadi dua-duanya dijalankan, Dua-duanya ya Ustadz ya. kodo dan fidyah. Mengkodonya apa di Senin Kemis terserah. Kita sambil di Senin Kemis, tapi jangan diniatkan puasa Senin Kemis. Iya, Kalau tapi memang kodo ya tetap kita niat kodo. Kodo. Kalau memang puasa Senin Kemis, Senin Ya, Kemis. Senin Kemis gitu ya, Ini Ustadz kan ya. karena puasa, anggap aja ketika kita mengkodo ini adalah ganti daripada puasa fardu. Jangan digabungkan dengan Kemis ataupun Senin. Iya, seperti itu ya, iya. Dan untuk yang kedua, bayi yang baru lahir gitu, apakah dia wajib untuk kita bayarkan Iya, fitrahnya? orang gitu? tuanya yang wajib membayarkan fitrah. Karena Atas nama dia? Atas nama bayi kita. Atas nama bayi kita gitu. Oh, jadi udah boleh ya Ustadz Udah ya, boleh wajib nih, ya Ustadz ya wajib. gitu. Ya baik, mungkin sudah cukup jelas jawabannya untuk Ibu Nia di Depok. Kita juga masih menunggu di 6307303, tapi pastinya setelah yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Masih di tema kita pada sore hari ini, yaitu tingkatan orang yang berpuasa. Tadi kita udah berbicara di yang pertama ya Ustadz, yang terendah yaitu shaumul awam itu ya Ustadz ya. Itu kita udah tahu pasti apa. Saya pikir tingkatan terendahnya itu kita tidak kuat berpuasa atau apa, ternyata kita puasa tapi sia-sia ya Ustadz, dalam arti kita tidak bisa Pahalanya menjaga, tidak mendapatkan. iya, kita tidak bisa menjaga pandangan kita, lisan kita gitu ya Ustadz ya. Dan untuk yang tingkatan yang keduanya kira-kira yang seperti apa tuh Ustadz? Tingkatan yang kedua di dalam puasa ini adalah yang disebut dengan puasa khas atau puasa khusus. Nah, inilah yang sering kita lakukan di atas tingkat yang pertama. Ini banyak juga yang melakukan ini. Jadi tingkatan puasa khusus ini adalah selain mereka menjaga makanan dan minuman yang masuk ke badannya, dia pun menjaga anggota badan yang tadi. Menjaga lidah ketika lagi berpuasa, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga panca indera yang diberikan oleh Allah ketika berpuasa, maka dia termasuk puasa khas atau puasa khusus. Nah, puasa ini selain mendapatkan pahala, selain sah puasanya sudah pasti tentu sahnya, tapi dia pun mendapatkan pahala di sisi Allah. Lebih-lebih orang yang mampu menjaga lidah dirindukan oleh surga. Jadi daripada berbuat yang tidak baik, dia rajin gemar membaca Al-Quran, dia tadarus Al-Quran. Makanya sering kita lihat di dalam bulan Ramadan itu sering banyak orang yang tadarus. Kenapa di bukan bulan Ramadan tidak ada orang yang tadarus? Iya. Itu artinya bahwa daripada mereka membicarakan sesuatu, berbicara menjengkelkan orang lain dan lain-lain sebagainya, kejahatan lidah tidak bertulang. Tapi untung lidah tidak bertulang. Betul. Kalau lidah bertulang kita nggak bisa ngomong. Nah, maka dia membaca Al-Quran, talil Quran. Orang yang menjaga lidahnya dengan membaca Al-Quran,
maka dia pun dirindukan oleh surga karena ada 4 macam. Talil Quran wa hafizil lisan, orang yang menjaga lidahnya, orang yang memberikan makan kepada yang miskin, dan orang yang berpuasa, dia dirindukan oleh surga. Dirindukan oleh surga ya Ustadz ya. Betul sekali. Sepertinya udah ada penelpon masuk lagi nih Ustadz. Kita jawab terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Yo Pak Ustadz, Ya, Pak. saya Iya, mau tanya ini silakan. masalah zakat mal, mungkin di luar dari tema. Boleh. Ini masalah zakat mal Pak Ustadz, kebetulan kami dari Papua cuti ke Jawa toh. Iya, iya. Kebetulan lihat keluarga dari saudara istri saya, itu saudara dari mertua, itu keadaannya sangat memprihatinkan itu. Iya. Itu bagaimana hukumnya untuk Berikan. zakat mal semuanya di keluarga itu Pak Ustadz? Oh, diberikan kepada keluarga ya, Pak? Iya, iya. Iya, iya. Itu aja, Pak. Iya, ayo. Itu saja mungkin Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu gimana Ustadz? Boleh? Ya, ketika kita sebagai orang yang berhak untuk mengeluarkan zakat, udah cukup nisabnya ya. Nisab zakat mal itu selain rumah, kendaraan atau peralatan yang dipakai, kita memiliki satu harta yang banyak, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1 tahun sekali. Ketika kita mendapatkan mengeluarkan zakat 1 tahun sekali, kemanakah zakat ini dikeluarkan? Maka ada beberapa asnaf yang wajib menerima zakat. Muzaki namanya. Muzaki ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Di antaranya fuqara wal masakin. Orang-orang fakir miskin, fisabilillah dan lain sebagainya. Nah, kita lihat keluarga kita, saudara kita misalkan yang seperti tadi Bapak di Jambi, mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir. Maka bagaimanakah zakat kita berikan kepada keluarga kita? Maka itu yang lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Kalau memang di ahli keluarga kita ada fuqara dan masakin, kenapa harus keluar? Iya. Di season dulu tentang sodako sudah dijelaskan. Ada tingkatan sodako. Sodako yang diberikan kepada fakir miskin. Sodako yang diberikan kepada keluarga yang fakir miskin. Ternyata tingkatannya lebih tinggi diberikan keluarga yang fakir miskin. Nah, maka boleh kalau memang di keluarga kita ada yang termasuk asnaf fuqara wal masakin, boleh kita berikan kepada keluarga kita. Iya. Ya, saya juga pernah mendengar tuh Ustadz, katanya kita coba lihat sebelum kita keluar, kita lihat dulu di sekitar kita, terutama keluarga gitu ya. Masih ada yang susah nggak gitu? Kalau ada, lebih baik kita ke mereka dulu, baru ke orang lain gitu ya Ustadz ya. Ternyata itu tingkatannya lebih tinggi sebenarnya ke ya yang paling dekat lah, Siapa keluarga orang yang dulu gitu ya bersodakoh Ustadz ya. kepada fakir miskin, maka Allah akan balas 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Ketika dia bersodakoh kepada keluarga yang miskin, maka Allah balas menjadi 70 kali lipat. Ketika dia bersodakoh pada ahli ilmu, para kiai, para asatidz, para santri, mereka diberikan oleh Allah 1000 kali lipat. Jadi, Nah itu tadi kan zakat mal ya Ustadz ya. Kalau kayak dalam istilah kan tadi ada orang yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa itu ada yang diwajibkan untuk membayar fidyah gitu ya Ustadz ya. Mungkin di satu harinya 1,5 liter atau apa gitu ya, atau mungkin uang gitu ya Ustadz ya, seberapa dia makan. Itu untuk di fidyah itu kita juga lebih baik ngasih kepada keluarga yang memang kita rasa dia itu kurang mampu atau miskin gitu, atau memang langsung keluar entah ke yayasan yatim piatu atau apa, kalau misalnya fidyah kita banyak gitu loh Ustadz. sebenarnya yatim piatu itu bukan termasuk membayar fidyah. Tidak ada ya, asnaf Ustadz, yatim ya. piatu. Karena apa? Karena belum tentu yatim itu miskin. Iya. Ada anak yatim yang miliaran. Iya. Jadi di sini kamu yatim, tapi kamu fuqara wal masakin. Ya boleh. Boleh. Tapi belum tentu yatim itu miskin. Ya, fuqara wal masakin. Kalau memang ada di keluarga kita, jangankan zakat, fidyah pun tidak apa-apa. Fidyah tidak apa-apa Kepada ya, keluarga kita yang lebih dekat dulu. baru Seperti keluar gitu ya Ustadz Iya. ya. Oh, seperti itu. Iya. Kita juga masih tunggu di line interaktif kita di 3077303 dan juga di SMS interaktif kita. Dan tadi kita lagi bahas di tingkatan yang kedua ya Ustadz ya gitu. Kita baru mau bahas tingkatan yang kedua, kayaknya banyak banget nih Ustadz yang Iya, pengen bertanya-tanya alhamdulillah nih ya pemirsanya. Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak?
Pak Mumin dirangkas. Silakan Pak, mau bertanya apa dengan Ustadz Jaka Suara? Mangga Pak Mumin dirangkas. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Mumin, mangga. Silahkan. Ini ikut tema ya Pak Ustaz ya. Mangga. Saya mau menanyakan, saya pernah difitnah satu kali. Saya maafkan orang itu udah, tapi kemudian terus menfitnah saya lagi. Ketika saya ngebilangin sama dia, kenapa begitu, ada apa, maunya apa gitu. Terus gimana itu hukumnya Pak Ustaz sama orang yang begitu? Iya. Itu aja Pak Mumin ya. Mohon penjelasannya. Baik. Baik Pak Mumin, terima kasih atas Ya, pertanyaannya. Pak Ustaz. Iya, jadi orangnya sering fitnah nih Ustadz. Ini kaitannya dengan tadi menjaga lidah. Lidah. Lidah itu tak bertulang. Betul. Makanya hati-hati ketika orang luka karena pedang, maka obatnya gampang dicari. Iya. Tetapi luka karena lidah, Lidah. kemana obat hendak dicari? Ada sih ada, cuman lama. Iya. Sakit hati Luka karena hati lidah. ya. Namanya luka hati. Iya. Ketika Pak Mukmin tidak bersalah kemudian difitnah. Fitnah. Aduh. Nah, kemudian orang itu dimaafkan, itu sungguh luar biasa sekali. Padahal ketika tidak salah, orang itu kita balas pun itu tidak apa-apa. Tetapi Pak Mumin hebat banget. Paman afa wa aslaha. Ketika kita memaafkan, kita mengislahkan orang tersebut, maka Pak Mukmin mendapatkan satu hadiah yang besar dari Allah. Nanti di akhirat Pak Mukmin akan dipanggil oleh Allah di hadapan orang-orang banyak di mahsyar. Suruh pilih bidadari lantaran kita nahan emosi yang benar-benar harus kita keluarkan, dan kalau kita keluarkan emosi itu kita pun tidak salah, tetapi ditahan. Nah, maka kemudian difitnah lagi. Ya kembali kalau memang ingin mendapat pahala, faman apa wa aslaha, ya sudah biarkan saja. Ketika kita difitnah tidak bersalah dan tidak berdosa, maka dosa kita diambil oleh orang itu, pahala orang itu diambil oleh kita. Jangan ributkan orang-orang yang seperti itu. Jalan terus ke depan. Asal kita introspeksi diri. Betul. Jangan ketika orang memfitnah kita tidak introspeksi diri. Mungkin memang juga kita salah. Benar gitu ya seperti Ustadz ya. itu. Iya gitu. Mudah-mudahan sudah cukup jelas jawabannya ya Pak ya. Dan sebelum kita melanjutkan lagi untuk ke tema kita nih ya Ustadz ya, kita coba jawab dulu di SMS interaktif kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Wijaya dari Serang, Banten. Saya mau bertanya Kang Ustadz, usia saya 32 tahun. Memang kita kalau membujang terus katanya tidak baik gitu. Saya pengen banget cepat dapat jodoh. Minta doanya Ustadz. Doanya tuh mungkin dia harus mengamalkan apa, ada doa khusus kah katanya gitu Ustadz, untuk supaya mendapatkan jodoh gitu Ustadz. Iya. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, Allah pun berfirman, Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Nanti suatu saat pasti ada pasangannya. Nanti suatu saat pasti ada pasangannya. Lalu kenapa sekarang kita belum memiliki pasangan? Yang paling pertama, introspeksi diri. Iya. Karena jodoh itu memang dari Allah, tapi jodoh takdir-takdir yang bisa dirubah oleh diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita. Mau Kalau sampai kita- kapan kita membujang? Kalau kita tidak merubah nasib kita sendiri ya Ustadz. Bagaimana ya, cara gitu ya. merubahnya? Ayo kita introspeksi diri kita. Apakah sikap kita ada yang kurang, yang membuat lawan jenis kita tidak mau dengan kita? Iya. Yang saya yakin sih kadang-kadang dengan keterbatasan fisik juga orang ada jodohnya. Iya betul sekali. Apalagi dengan fisik yang bagus, Iya. fisik yang baik, mungkin dari akhlak kita, dari tutur bicara kita. Pasti apalagi zaman sekarang sangat mudah sekali untuk mendapatkan jodoh. Nah, ketika introspeksi diri kita ada yang kekurangan, maka kita perbaiki. Kemudian ta'aruf, rajin silaturahmi itu. Iya. Setelah itu ya rajin berdoa kepada Allah. Allah ya. Bisa nggak sih Ustadz, saya pernah dengar ada yang bilang mungkin kita introspeksi dirinya tuh ya mungkin kita kembali lagi ingat apakah kita pernah punya kesalahan sama orang tua atau apa, jadi lebih baik mungkin ya pada saat kita mau dilapangkan jodohnya
meskipun entah kita benar pernah menyakiti orang tua atau tidak, sebaiknya ya kita minta maaf, kita minta doa supaya kita dilambangkan jodohnya. Ya. Paling awal atau apa lebih baik emang seperti itu, Ustadz. Misalnya kita coba ke orang tua kita gitu, kalau orang tua kita masih ada gitu, Ustadz. Ya, itu pasti. Karena apa namanya? Itu jodoh itu kan termasuk rezeki. Jadi ada yang menutupi pintu-pintu rezeki. Dulu pernah kita bahas. Apa saja pintu-pintu rezeki? Berbuat takwa. Imtisali awamirillahi wa jinabi, laksanakan takwa. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Itu termasuk. Kalau memang ketika kita introspeksi, oh kita nyakitin orang tua, minta maaf sama orang tua. Iya. Nah, kita pernah menyakiti orang lain, kita minta maaf. Mulailah menata diri, tidak ada kata terlambat. Umur 32 masih terlalu muda. Kalau memang untuk laki-laki kan. Iya, kecuali kalau perempuan memang umur baru 32. khawatir ya Ustadz ya gitu. Ustadz, kita pastinya akan terus berbincang-bincang lagi nih Ustadz, karena memang tema kita cukup menarik sekali nih Ustadz ya, tentang tingkatan orang yang berpuasa Ustadz ya. Tapi kita akan lanjutkan setelah molot berikut ini Ustadz, dan pemirsa Ngobrol sekarang Ustadz dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, karena kita akan lanjutkan setelah molot berikut ini. Tetap di Ngobrol sama Kang Ustadz, Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat.